Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kita pada video kali ini yaitu tentang akhlak mulia. Sebelum kita lanjut, tentunya harus kita mengetahui pengertian akhlak mulia. Akhlak mulia atau terpuji disebut juga dengan akhlakul mahmudah atau akhlakul karimah, yaitu sikap dan tingkah laku yang mulia atau terpuji terhadap Allah, sesama manusia, dan lingkungannya. Macam-macam akhlak mulia. Yang pertama, siddiq, kedua, amanah, ketiga, fatona, dan yang terakhir, tablik. Siddiq. Sifat ini identik dengan kejujuran dalam ucapan serta tindakan. Memang tak mudah berkata benar dan bersikap lurus. Tidak mudah menjadi orang yang jujur karena resikonya adalah berhadapan dengan kedustaan yang disukai orang. Kadang-kadang kejujuran tenggelam dihanyutkan oleh arus kekotoran dusta. Oleh karena itu, jadilah orang yang jujur. Mulailah jujur kepada diri sendiri dengan cara menepati komitmen yang sudah dibuat. Jangan menipu diri sendiri dengan melanggar apa yang sudah menjadi tekad. Katakanlah tidak tahu jika memang tidak tahu. Itu jauh lebih mulia dibanding menjadi orang yang sok tahu. Nilai jelek karena salah mengerjakan soal juga lebih mulia jika dibanding nilai tinggi karena menyontek. Selanjutnya, jujurlah kepada orang lain. Yakinlah bahwa orang lain mungkin tidak tahu bahwa kalian berbohong, tapi Allah Maha mengetahui. Dan ketahuilah bahwa kejujuran akan membuat hati tenang. Sebaliknya, kebohongan akan membuat hati gelisah, jauh dari ketenangan. Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya, tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu, karena sesungguhnya kejujuran akan menenangkan hatimu, sedangkan dusta akan membuatmu gelisah. Hadis riwayat Ahmad, At-Tirmidzi, dan Ibnu Hibban. Amanah. Amanah adalah tanggung jawab yang diterima seseorang yang apabila dilaksanakan dengan sempurna, ia merasa tentram dan aman. Semua manusia telah diberikan amanah, dari amanah terhadap diri sendiri, rumah tangga, masyarakat sekitarnya, sampai urusan negara. Amanah-amanah ini merupakan pengurusan hak-hak seseorang yang dipertanggungjawabkan untuk dilaksanakan dengan sebenar-benarnya, termasuk amanah untuk mengelola dunia. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Ahzab ayat 72 yang artinya, sesungguhnya kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir akan melaksanakannya, yaitu berat. Lalu dipikullah amanat itu oleh manusia. Sungguh manusia itu sangat zolim dan sangat bodoh. Quran Surah Al-Ahzab ayat 72. Secara umum, sifat amanah meliputi 3 segi. Yang pertama, amanah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Bentuk amanah ini adalah menjalankan tanggung jawab sebagai hamba dan khalifah Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan maksud penciptaan dan fungsi hidup manusia. Amanah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya merupakan amanah yang paling utama. Pelaksanaan tanggung jawab sebagai hamba merupakan pengukuhan hablum minallah, hubungan manusia dengan Allah, dan adapun pelaksanaan tanggung jawab sebagai khalifah merupakan pengukuhan hablum minan nas, yaitu hubungan manusia dengan sesama manusia. Yang kedua, amanah terhadap diri sendiri. Sebagai manusia, kita dianugerahi jasmani dan rohani yang sempurna jika dibandingkan dengan makhluk Allah yang lain. Mata, hidung, mulut, telinga, kaki, perut, kemaluan, semuanya adalah amanah Allah. Demikian juga hati, akal, dan nafsu. Semua adalah amanah Allah yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban.
Semua itu harus kita manfaatkan sesuai dengan tuntunan agama. Maka berhati-hatilah dalam setiap ucapan dan tingkah laku. Selanjutnya, amanat terhadap sesama. Amanat terhadap masyarakat timbul karena sifat masyarakat yang bergantung satu sama lain, kaya dan miskin, suami dan istri, orang tua dan anak, penjual dan pembeli, pemerintah dan rakyat, guru dan murid, dan sebagainya. Semuanya bergantung satu sama lain. Dalam keadaan ini, masing-masing harus menjalankan tanggung jawab sebagaimana mestinya. Jika tidak, kehidupan yang aman dan tentram tidak akan tercapai. Mengenai sikap amanah terhadap sesama, mari kita simak firman Allah berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Yang artinya, sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Quran Surah An-Nisa ayat 58. Kita dapat menerapkan perilaku amanah dalam kehidupan sehari-hari dengan sebuah kemauan yang kuat. Dengan niat meneladani Rasulullah SAW, kita harus berusaha bersikap amanah baik kepada Allah, kepada diri sendiri maupun kepada sesama manusia. Fatona adalah cerdik, pintar, dan bijaksana. Sifat fatona tidaklah mudah dimiliki seorang manusia dalam kehidupannya, tapi sifat ini dapat diperoleh melalui tekad yang kuat dan usaha yang keras. Selanjutnya, tabligh. Tabligh artinya menyampaikan atau informatif. Sifat ini wajib dimiliki oleh setiap rasul. Seorang rasul pasti menyampaikan apapun yang diterimanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekalipun ia tidak diperintahkan untuk menyampaikannya. Ia akan menyampaikan setiap wahyu setidak-tidaknya dengan cara yang memberikan keteladanan. Umpamanya, apabila ia diberi petunjuk dan bimbingan berakhlak mulia, maka petunjuk dan bimbingan itu dilaksanakannya secara utuh untuk diteladan oleh umatnya. Seorang rasul pasti menyampaikan ajaran yang diwahyukan kepadanya secara utuh dan sempurna. Mustahil baginya bila menyembunyikan informasi yang diterimanya, yang seharusnya dia sampaikan. Tidak mungkin seorang rasul menyembunyikan informasi atau melaksanakan suatu perintah wahyu secara sembunyi-sembunyi agar orang lain tidak dapat menerimanya. Inilah inti dari sifat tabligh, yaitu menyampaikan kebenaran. Bagi pelajar seperti kalian, sifat tabligh juga mewujud dalam kegiatan belajar. Saat kalian menguasai sesuatu konsep, teori atau materi tertentu, kalian harus bersedia menyampaikannya kepada teman yang belum paham. Apalagi jika teman kalian bertanya tentang sesuatu yang sudah kalian pahami. Tidak ada alasan bagi kalian untuk menolak memberikan jawaban. Tentu saja ini tidak berlaku dalam kemungkaran. Misalnya, teman kalian meminta jawaban atau menyontek jawaban kalian pada saat ujian. Itu tidak boleh ya. Sebagaimana dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 2 yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Demikian penjelasan Ibu di video kali ini. Semoga kalian bisa memahami dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.